Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Pak Widi mau membahas buku modul matematika halaman 35 yang tadi sudah dikerjakan. Kita akan bahas satu persatu. Tadi mengerjakannya kan dari nomor 1 sampai nomor 11. Kita mulai dari nomor 1. Pertanyaannya, yang pertama adalah bilangan prima yang merupakan bilangan genap adalah. Nah, di sini pertanyaannya bilangan prima, berarti kalian harus hafal dulu bilangan prima itu angkanya berapa saja. 2, kemudian 3, lalu 5, kemudian 7, lalu 11, kemudian 13, 17 dan seterusnya. Nah, bilangan prima itu sebagian besar itu adalah bilangan ganjil. Di sini ada 3, 5, 7, 11, 13, 17. Itu semuanya bilangan ganjil kecuali yang pertama ini, angka 2 ini. Ini adalah satu-satunya bilangan prima yang genap. Jadi jelas ya, sudah di sini sudah ada jawabannya. Bilangan prima yang genap adalah berapa? Ya, tentu saja adalah 2 ya. Jadi nomor 1 itu jawabannya adalah yang A atau 2 ya. Jelas ya. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 pertanyaannya adalah FPB dari bilangan 12 dan 18. Nah, kalau FPB berarti kita harus mencari faktorisasi prima dari masing-masing bilangan ini dulu. Gimana cara mencari faktorisasi primanya? Masih ingat nggak? Yuk kita coba ya. Yang pertama 12. Untuk mencari faktorisasi prima itu harus menggunakan bisa pohon faktor, akar faktor, mobil faktor, terserah kalian mau pakai yang mana, atau mungkin kalian punya cara tersendiri juga boleh. Nah, Pak Widi akan menggunakan cara yang ke kanan saja supaya menghemat kertasnya. Kita hitung ya. 12 ini nanti akan dibagi dengan bilangan prima urut ya, mulai dari yang terkecil. Yang terkecil yaitu berapa? Ya ini 2 ya. Jadi 12 ini harus dibagi bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu. Jadi 12 dibagi 2, nanti hasilnya berapa? 12 bagi 2 adalah 6. Harusnya karena dia mulai dari yang terkecil, harusnya ini dibagi 3. Akan tetapi karena 6 ini masih bisa dibagi 2, maka dia harus dibagi 2 terlebih dahulu. 6 dibagi 2, nanti hasilnya tulis saja 3. Nah, 3 ini dibagi 2 bisa nggak? Nah, tidak bisa. Nanti hasilnya koma-koma. Maka nanti harus naik dari 2, kemudian menjadi 3. Bisa nggak 3 dibagi 3? Oh bisa, berarti 3 dibagi 3 hasilnya berapa? Oh 1. Nah ini Pak Widi pakai cara yang seperti ini supaya apa? Supaya nanti mudah melihat hasilnya. Jadi hasilnya adalah yang ini. Nah untuk menuliskannya karena 2-nya ini ada 2, maka tulis saja sini 2. Karena 2-nya ada 2, maka pangkatnya itu jadi 2, kemudian dikali 3. Nah inilah faktorisasi prima dari 12. Kemudian yang selanjutnya faktorisasi prima dari 18. 18 dibagi dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil. Yang terkecil berapa? Tadi 2 ya. Berarti sini bagi 2 hasilnya berapa? 9. Nah 9 dibagi 2 bisa nggak? 9 dibagi 2 tidak bisa, nanti hasilnya koma-koma. Di sini hasilnya harus bulat ya, tidak boleh ada koma. Maka dibagi dengan bilangan prima yang di atasnya yaitu 3 ya. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Kemudian 3 dibagi 3 bisa nggak? Bisa ya, hasilnya 1. Nah inilah hasil dari faktorisasi prima. Ini kalau ditulis, ini kan 2-nya ya 1. Berarti sini 2, 3-nya ada 2, maka dikali 3 pangkatnya 2. Kenapa pangkatnya 2? Karena ada 2 jumlahnya ya.
Nah, ini sudah ketemu, ini faktorisasi primanya. Lalu untuk FPB-nya bagaimana? FPB. Nah, kunci dari FPB itu kalian harus cari bilangan yang sekutu atau bilangan yang sama. Di sini bilangan yang sekutu yang mana saja? Di sini 2, di yang bawah juga 2, berarti 2 ya. Kemudian di sini 3, di sini 3 juga ada 3. Nah, untuk FPB itu cari yang pangkatnya paling kecil atau yang tidak ada pangkatnya. Nah, di sini yang pangkatnya paling kecil yang mana? Yang bawah kan? Yang 2 ini. Berarti cukup ditulis 2 saja. Perlu diingat kalau yang tidak ada pangkatnya seperti ini itu sebetulnya adalah 2 pangkat 1 ya. Lalu untuk 3 di sini 3, yang di sini 3 pangkat 2, sama seperti 2 tadi. Yang pangkatnya terkecil itu yang ditulis. Ya, jadi sampai sini, kemudian kita hitung 2 kali 3 sama dengan 6. 6 ada tidak jawabannya? Oh, ada. Jawabannya adalah yang D. Lalu lanjut ke nomor 3. Nomor 3 juga sama. Pertanyaannya adalah FPB dari bilangan 15 dan 20. Kita cari faktorisasi prima dari 15 dulu ya. 15 kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil berapa? 2. Tapi masalahnya 15 itu tidak bisa dibagi 2. Dia hanya bisa dibagi 3, maka kita tulis saja di sini 3. Hasilnya berapa? 5. Kemudian 5 bagi 3 bisa enggak? Tidak bisa. Kita naik lagi. Dibagi dengan 5, hasilnya berapa? 1. Oh, ini dia faktorisasi primanya. Kalau ditulis sama dengan 3 dikali 5. Kemudian yang 20 kita cari faktorisasi primanya. 20 bagi 2 bisa enggak? Bisa ya, hasilnya 10. 10 dibagi 2 masih bisa? Bisa, hasilnya 5. 5 bagi 2 enggak bisa tidak? Tidak bisa. Bagi 3 bisa enggak? Tidak bisa. Dibagi 5 hasilnya 1. Inilah faktorisasi primanya. Kalau ditulis 2 pangkat 2 kali 5. Kenapa? Seperti tadi, karena 2-nya ada 2, maka di sini pangkatnya adalah 2. Lalu untuk FPB-nya seperti tadi, cari bilangan yang sekutu. Mana yang sekutu atau yang sama? Yang sama adalah yang ini 5, ini 5. Tulis saja 5. Bagaimana angka-angka ini? Angka-angka ini kita abaikan saja, nggak usah diapa-apain. Jadi FPB-nya sudah ketahuan adalah 5. Gampang kan? Jawabannya adalah yang B. Lanjut, sekarang yang nomor 4 ya. Nomor 4 kita mencari KPK. KPK dari 24 dan 72. Nah, untuk bilangan yang besar seperti ini sebaiknya pakai faktorisasi prima ya, sama dengan FPB ya. Tapi kalau yang bilangan kecil seperti 2, 3, 5 itu bisalah pakai cara yang manual. Sekarang kita cari faktorisasi prima dari 24. 24 dibagi 2 bisa enggak? Bisa, hasilnya 12. 12 dibagi 2 itu hasilnya adalah 6. 6 masih bisa kan dibagi 2? 2 hasilnya adalah 3. 3 tidak bisa dibagi 2, maka dibagi 3 hasilnya adalah 1. Ini faktorisasi primanya. Kalau ditulis dalam bentuk perkalian yaitu 2, pangkatnya berapa? 1, 2, 3 adalah 3 dikali 3. Lalu yang satunya 72. 72 kita bagi 2 itu hasilnya berapa? 36. 36 dibagi 2 bisa enggak? Bisa. Hasilnya adalah 18. 18 dibagi 2 lagi masih bisa? Bisa. Hasilnya 9. Nah, 9 ini enggak bisa dibagi 2, harus dibagi 3 ya. Hasilnya 3. 3 ini dibagi 3 hasilnya 1. Inilah faktorisasi primanya. Kalau ditulis 2 pangkatnya 3 dikali 3 pangkatnya 2, karena ada 2 ini ya. Nah, lalu untuk yang KPK-nya cara mencarinya bagaimana?
Nah, untuk mencari KPK hampir sama sih dengan cari FPP. Kita cari yang sekutunya dulu. Sekutunya ini ada berapa? 2 ya. Kita tulis saja 2. Pangkatnya bagaimana? Ini pangkatnya ternyata sama ya. Kalau pangkatnya sama seperti ini berarti tulis saja salah satu. 2 pangkat 3. Kemudian kita kalikan dengan yang berikutnya. Di sini ada 3, di sini juga ada 3. Nah, untuk yang KPK itu dicari pangkat yang terbesar ya. Kalau tadi FPP pangkat yang terkecil, kalau yang KPK itu pangkat yang terbesar. Jadi kebalikannya ya. Jadi yang di sini ditulis 3 pangkat 2. Lalu kita hitung ya. 2 pangkat 3 itu berapa sih? 2 pangkat 3 itu aslinya 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan berapa? 8. Tulis di sini 8. Kemudian dikali 3 pangkat 2 itu berapa? 3 kali 3 ya. 3 kali 3 itu sama dengan 9. Di sini 9. 8 kali 9 berapa? Sama dengan 72. 72 jawabannya adalah yang A. Sekarang untuk yang nomor 5. Mencari KPK lagi, tapi yang nomor 5 ini kita harus mencari 3 buah bilangan yang akan dicari KPK-nya. Terus bagaimana? Nggak usah bingung, caranya sama saja ya. Kita cari faktorisasi primanya dulu. Yang pertama 24. Tadi sudah ya di soal nomor 4. Tapi nggak apa-apa, kita hitung lagi. 12 sama 6, 6 2 sama 3, 3 1. Ini ya. Kalau ditulis sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Lalu yang bilangan yang berikutnya yaitu 42. 42 kita bagi 2 sama dengan 21. 21 kita bagi 2 bisa nggak? Tidak bisa ya, kita harus bagi 3. Nanti hasilnya 7. 7 dibagi 3 bisa enggak? Tidak bisa. Bagi 5 bisa enggak? Tidak bisa. Bagi 7 hasilnya 1. Ini faktorisasi primanya ya. Sama dengan 2 kali 3 dikali 7. Lalu yang terakhir 60. 60 dibagi 2 sama dengan 30. 30 dibagi 2 itu sama dengan 15. 15 dibagi 2 tidak bisa dibagi 2. Harus dibagi 3 ya. 3 ya. Berarti hasilnya 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Ini adalah faktorisasi primanya ya. Jadi kalau ditulis sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, sekarang untuk KPK-nya sama dengan yang pertama kita cari yang sekutu dulu. Ada enggak yang sekutu? Oh, ternyata ada. Ini 2 pangkat 3, 2, lalu 2 pangkat 2. Nah, untuk KPK seperti tadi dibilang, kalau dia ada yang sekutu, carilah angka yang pangkatnya paling besar. Angka yang pangkatnya paling besar berapa? Yaitu 2 pangkat 3. Tulis saja di sini 2 pangkat 3 dikali. Masih ada nggak yang sekutu? Ternyata ada ya. Ini 3, 3, 3. Karena ini semuanya sama, kita ambil salah satu saja kali 3. Nah, di sini bilangan yang lainnya bagaimana? Di sini ada 7 tidak punya sekutu. Di sini ada 5 juga tidak punya sekutu. Nah, yang tidak punya sekutu ini semuanya harus ditulis. Jadi kali 7 lalu dikali 5. Nah, silakan ya, ini untuk perkaliannya 8 ya. Dikali 3 dikali 7 dikali 5. Hasilnya adalah 840. Jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Lanjut sekarang yang soal nomor 6. Soal nomor 6 itu
bilangan yang termasuk kelipatan 36. Nah, kalau seperti ini kita harus cari dengan cara manual, yakni dengan ditambah-tambahkan ya. 36 itu dicari kelipatannya, kelipatan 1 itu adalah 36. Lalu kelipatan 2, 36 tambah 36 sama dengan 72. Lalu 72 ditambah 36 berapa? 108 ya, 108. Oh, ternyata sudah ada jawabannya di sini, sudah muncul 108. Berarti langsung saja ya. Ini adalah jawabannya yang B, 108. Sekarang lanjut nomor 7. Kelipatan 65 di antara 60 sampai 200. Kita hitung ya. 65 kelipatan 1 itu adalah 65, kelipatan 2 berarti tambah lagi 65, 130. Kelipatan 3 harusnya 195 ya. Kemudian yang kelipatan 4 ini kan sudah mendekati 200 ya, ini nanti kalau ditambah 65 lagi pasti lebih dari 200. Jadi tidak perlu ditulis ya, cukup sampai sini saja ya. Pertanyaannya tadi antara 60 sampai 200, berarti di atas 60 tapi di bawah 200. Ya ini. Nah, 65, 130 dan 195. Jawabannya ada tidak? Ada, ternyata jawabannya adalah yang A. Lanjut sekarang yang nomor 8. Nomor 8 ini mencari kelipatan persekutuan. Kalau hanya kelipatan persekutuan saja, berarti ini pakai cara yang manual ya. 12 dicari kelipatannya dulu. 12 kelipatan 12, kelipatan 2 adalah 24, kemudian kelipatan 3 itu adalah 36, lalu kelipatan 4 itu 48, kelipatan 5 60, kelipatan 6 72, dan seterusnya ya. Lalu untuk yang 18 itu kelipatan 18, lalu kelipatan 2 itu 36, kemudian kelipatan 3 54, dan kelipatan 4 adalah 72, dan seterusnya ya. Kemudian yang 24 kelipatan 2 48, kelipatan 3 adalah 70. Di sini sudah kelihatan ternyata bilangan yang sekutunya adalah ya sama kan? Jawabannya adalah yang D. Sekarang nomor 9. Nomor 9 kita cari FPB. FPB dari 30 dan 60. Maaf, 30. Kita cari faktorisasi prima dari 30. 30 bagi 2 sama dengan 15. 15 dibagi 2 tidak bisa, bagi 3 sama dengan 5. Dibagi 3 tidak bisa, dibagi 5 sama dengan 1. Ini faktorisasi primanya ya, 2 kali 3 dikali 5. Lalu untuk yang 60 dibagi 2 adalah 30, kemudian dibagi 2 adalah 15, lalu dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 sama dengan 5, dibagi 3 tidak bisa, bagi 5 sama dengan 1. Ini faktorisasi primanya 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Yang ditanyakan adalah FPB. Kalau FPB, cari yang sekutu pangkat yang terkecil. Di sini yang sekutu mana saja? Ini ada 2, sini ada 2. Sini pangkatnya 2, sini pangkatnya 1. Ditulis yang pangkatnya terkecil atau 2 pangkat 1 ya. Kemudian dikali ini 3, ini 3. Oh, ini sekutu. Karena sama, tulis salah satu, 3. Kemudian ini 5, ini 5. Sama juga, tulis salah satu, 5. 2 dikali 3, 6. 6 kali 5 berarti 30. Jawabannya adalah yang D. Nomor 10. Nita mengunjungi perpustakaan 3 hari sekali. Berarti tulis dulu di sini, Nita. Keterangannya adalah 3 hari sekali. Kemudian Rino 4 hari sekali. Rino.
Rino 4 hari. Tanggal 1 Mei 2012 mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama. Berarti di sini tulis saja 1 Mei 2012. Mereka akan mengunjungi perpustakaan kembali secara bersama-sama pada tanggal berapa? Nita 3, Rino 4. Berarti ini pakai KPK ya. KPK. Kalau angkanya kecil seperti ini, kalian bisa pakai cara manual, bisa juga pakai cara faktorisasi prima ya. Kita pakai cara manual aja dulu ya. Berarti 3, kelipatan 3 itu adalah 3, lalu 6, lalu 9, lalu 12, lalu 15. Kemudian yang 4 itu kelipatannya adalah 4, 8, lalu 12. Kelihatan ya di sini. KPK kelipatan terkecil adalah 12. Nah, di sini mereka berkunjung pada tanggal 1 Mei. Mereka akan berkunjung lagi pada tanggal berapa? Berarti caranya tinggal ditambahkan 12 hari. 1 ditambah 12 itu sama dengan 13. Jadi mereka akan berkunjung lagi pada tanggal 13 Mei. Berarti jawabannya adalah yang D. Sekarang yang 11 mencari FPB dari 84 dan 108. Seperti biasa kita tulis faktorisasi primanya ya. 84 itu bagi 2 adalah 42. Kemudian dibagi 2 adalah 21. Dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 adalah 7. Dibagi 3 tidak bisa, dibagi 7 adalah 1. Ini 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Lalu 108 kita dibagi 2 adalah 54. 54 dibagi 2 adalah 27. 27 dibagi 2 nggak bisa, bagi 3 adalah 9. Dibagi 3 adalah 3. Dibagi 3 lagi 1 ya. Jadinya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Untuk FPB itu cari yang sekutu adalah 2, ini 2, sama ya pangkatnya, berarti tulis salah satu saja, 2 pangkat 2, kemudian dikali yang sekutu lagi, ini 3 pangkat 3, yang ini 3, berarti ambil yang terkecil, yaitu 3, kemudian dikali berapa? Oh, karena ini FPB, berarti ini tidak perlu ya, karena tidak ada sekutunya, berarti cukup sampai 2 kali 3 saja ya. 2 pangkat 2 itu 4 dikali 3 sama dengan berapa hasilnya? 12. Jawabannya adalah yang A. Nah, itu tadi pembahasan untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 11 ya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.